Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi terakhir ini kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 6 ini sejarah kebudayaan Islam. Tema yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus yang terakhir pembahasan ini di semester terakhir, karena di semester 2 sudah tidak bertemu lagi bersama Ustaz. Sebelum kita awali pembelajaran hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Kudus nama aslinya itu Japar Sodik, dan sewaktu kecil dipanggil Raden Undung. Beliau merupakan cucu dari Sunan Ampel. Sunan Kudus dikenal juga dengan sebutan Raden Amir Haji, karena sewaktu menjalankan ibadah haji, ia bertindak sebagai pemimpin rombongan. Karena kedekatan hubungannya dengan Sunan Bonang, maka ia pun dijadikan mantu oleh Sunan Bonang dengan dinikahkan dengan putrinya, yaitu Dewi Siti Hahil binti Sunan Bonang. Sunan Kudus terkenal dengan ilmunya yang luas, terutama dalam bidang hukum, hukum Islam dan peradilan. Dalam pemerintahan Kesultanan Demak, beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung atau Menteri Kehakiman. Tidak hanya itu, Sunan Kudus juga menjadi Panglima Perang. Sultan Demak Raden Patah mempercayakannya untuk memimpin tentara menumpas berbagai pemberontak, huru-hara, dan ekspansi. Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga, kemudian ia berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo, hingga Gunung Kidul. Cara berdakwahnya pun meniru gaya dakwah Sunan Kalijaga, yaitu sangat toleran pada budaya setempat. Cara menyampaikannya bahkan lebih halus. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal ini terlihat dari arsitektur Masjid Kudus, bentuk menara, gerbang, dan pancuran atau padasan hudu yang melambangkan 8 jalan Buddha merupakan wujud kompromi yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Suatu waktu ia memancing masyarakat untuk pergi ke masjid mendengarkan tablignya. Untuk itu ia menambatkan sapinya yang diberi nama Kebo Gumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu yang mengagungkan sapi menjadi simpati, apalagi setelah mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Sampai sekarang sebagian masyarakat tradisional Kudus masih menolak menyembelih sapi untuk menghormati orang Hindu. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidan. Kisah tersebut disusunnya secara berseri sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya, sebuah pendekatan yang tampaknya mengadopsi cerita 1001 malam dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Dengan begitulah Sunan Kudus mengikat masyarakatnya. Di antara salah satu karya yang masih dikenal adalah Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Salah satu peninggalan Sunan Kudus yang masih terlihat sampai saat ini adalah Masjid Kudus yang masih berdiri megah, yang dikenal dengan Masjid Menara Kudus. Menara yang dahulunya dijadikan candi tempat memuja arwah dan ruh para raja, kini dijadikan tempat menyeru sholat, karena hanya Allah lah yang pantas dipuja dan disembah, bukan arwah para raja. Menara Kudus artinya menara yang benar-benar suci karena dipakai untuk menyeru dan mengajak kepada yang suci. Menara ini tempat untuk mengagungkan asma Allah
Di menara itulah manusia diseru untuk menyembah, menghambakan diri dan beribadah hanya kepada Allah semata. Demikian cerita singkat tentang Sunan Kudus. Semoga menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus beribadah kepadanya, mengabdikan kepadanya, karena tiada satu-satunya yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.